pemirsa yang budiman, salam jumpa dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berjumpa kembali dalam program pembelajaran bahasa Indonesia. Silakan saksikan dan simak sampai selesai setiap materi yang disajikan pada channel ini. Ayo mari belajar bahasa Indonesia. Selamat belajar. Halo, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi tentang menyusun cerita pendek. Adapun submateri tentang cerpen yang akan kita dalami bersama pada kesempatan kali ini, yang pertama, unsur intrinsik cerpen, yang kedua, struktur cerpen, yang ketiga, ciri-ciri kebahasaan cerpen, dan yang keempat, langkah-langkah dalam menulis cerpen. Nah, sebelum kita membahas keempat submateri cerpen di atas, coba kalian jelaskan apa itu cerpen? Ya, tentunya jawaban kalian adalah cerita pendek. Namun, jawaban tersebut belum sepenuhnya menjelaskan pengertian atau definisi dari cerpen itu sendiri, karena cerita pendek merupakan singkatan dari cerpen. Jadi, yang dimaksud dengan cerpen itu adalah sebuah narasi yang mengisahkan tokoh, karakter, dan konflik, serta solusi dari konflik yang terjadi, yang isinya tidak melebihi 10.000 kata. Nah, itulah pengertian dari cerpen. Namun, pengertian tersebut bukan satu-satunya. Silahkan kalian mencari referensi lain terkait definisi cerpen, sehingga wawasan kalian semakin bertambah. Iya, sekarang kita akan membahas submateri yang pertama, yakni unsur intrinsik cerpen. Unsur intrinsik cerpen terdiri atas 7 bagian. Yang pertama adalah tema, yaitu merupakan ide pokok cerita yang diyakini dan dijadikan sumber cerita. Kemudian yang kedua, latar atau setting, yaitu merujuk tempat, waktu, suasana dalam cerita. Selain itu, latar sosial berkenaan dengan kondisi tokoh. Kemudian yang ketiga, alur atau plot, yaitu rangkaian peristiwa atau kejadian yang membentuk sebuah cerita. Selanjutnya yang keempat adalah amanat, yaitu pesan atau nasihat yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca melalui cerita. Biasanya pesan bisa berupa pesan moral, religi, atau pesan-pesan sosial. Selanjutnya yang kelima, tokoh dan penokohan, yakni merupakan gambaran watak atau karakter tokoh yang disajikan dari paparan langsung pengarang maupun lewat dialog tokoh atau pikiran tokoh, serta lewat penggambaran fisik tokoh. Kemudian yang keenam, sudut pandang, yaitu cara pengarang menempatkan dirinya. Kemudian yang ketujuh, gaya bahasa, yakni ciri khas pemilihan kata dan bahasa yang digunakan oleh penulis. Berikut ini submateri yang kedua, yaitu struktur cerpen. Struktur cerpen terdiri atas yang pertama, orientasi, yang kedua, rangkaian peristiwa, yang ketiga, komplikasi, dan yang keempat, resolusi. Struktur orientasi, pada tahap ini, cerita dimulai dengan perkenalan tokoh dan karakter, serta lingkungan sekitar tokoh. Kemudian, pada rangkaian peristiwa, pada tahap ini, cerita mulai berkembang dengan serangkaian peristiwa yang tak terduga menuju komplikasi. Kemudian komplikasi, pada bagian ini cerita berada pada posisi konflik atau klimaks cerita, atau merupakan puncak cerita atau puncak ketegangan cerita. Kemudian resolusi, pada bagian ini ketegangan cerita mulai mereda karena adanya solusi untuk masalah berhasil dicapai. Selanjutnya, submateri yang ketiga adalah ciri-ciri kebahasaan cerpen. Ciri-ciri kebahasaan cerpen yang pertama, sudut pandang pencerita, yaitu sudut pandang pencerita merupakan ciri kebahasaan yang khas dalam cerpen yang menempatkan pencerita menjadi orang pertama atau orang ketiga.
Kemudian yang kedua, beberapa dialog, yaitu dialog dalam cerpen bertujuan menunjukkan waktu. Kemudian yang ketiga, kata benda khusus, yakni pilihan kata benda yang bermakna kuat dan bermakna khusus. Misalnya, kata beringin lebih bermakna dibandingkan kata pohon. Kemudian yang keempat, uraian deskripsi yang rinci, yaitu deskripsi yang digunakan untuk menggambarkan pengalaman, latar, dan karakter. Kemudian yang kelima, penggunaan majas. Keindahan cerpen juga terletak pada gaya bahasa yang menarik dengan menggunakan majas yang sesuai dengan isi cerpen. Dan yang keenam, penggunaan pertanyaan retoris, yakni merupakan teknik melibatkan pembaca. Contohnya, pernah tinggal di rumah apung di sungai? Kemudian, yang terakhir, submateri yang keempat, langkah-langkah dalam menulis cerpen. Adapun langkah-langkah yang dapat kita lakukan dalam menyusun sebuah cerpen adalah yang pertama, melakukan observasi, yaitu mendata peristiwa pengalaman yang berkesan. Kemudian yang kedua, menentukan tema, yakni setelah observasi pengalaman diperoleh, selanjutnya kita menentukan tema berdasarkan peristiwa pengalaman yang sudah kita observasi. Kemudian yang ketiga, menentukan latar, tokoh atau sudut pandang, yaitu menentukan latar tempat, latar suasana atau latar sosial. Kemudian tokoh-tokoh yang akan menghiasi cerita. Dari tokoh tersebut sudah menggambarkan posisi penulis dalam cerita atau yang disebut dengan sudut pandang. Kemudian yang keempat, menyusun kerangka peristiwa, yakni merupakan garis-garis besar peristiwa. Hal tersebut disusun memuat konflik yang dialami tokoh dalam cerpen. Peristiwa yang dipilih bersifat logis dan masuk akal. Kemudian yang kelima, mengembangkan kerangka peristiwa dengan pilihan kata atau diksi, yaitu kembangkan kerangka peristiwa menjadi sebuah cerita yang utuh dengan menggunakan pilihan kata yang menarik. Kemudian yang keenam, memberi judul cerita. Setelah cerita telah selesai, langkah selanjutnya adalah memberikan judul pada cerita. Judul cerita mencerminkan isi cerita yang menarik perhatian pembaca. Ya, demikianlah penjabaran sub-sub materi mengenai cerpen. Selanjutnya, kita akan belajar menyusun atau menulis sebuah cerpen berdasarkan pengalaman pribadi yang menarik dengan berpatokan pada langkah-langkah menulis cerpen yang telah kita bahas sebelumnya. Nah, langkah yang pertama yang akan kita lakukan adalah melakukan observasi pengalaman yang menarik yang kita alami. Berikut ini beberapa pengalaman yang dapat dijadikan referensi dalam menulis sebuah cerpen, yakni yang pertama, kejutan di pesta ulang tahunku. Yang kedua, memperoleh nilai ujian tertinggi. Kemudian yang ketiga, pandangan pertama yang tak bisa kulupakan. Dan yang keempat, awal aku kursus bahasa Jepang. Jadi, silakan kalian memilih salah satu pengalaman tersebut, atau mungkin ada pengalaman pribadi sendiri yang akan kalian gunakan dalam menyusun sebuah cerita. Ya, silakan. Nah, di sini saya akan memilih pengalaman yang keempat, yaitu awal aku kursus bahasa Jepang. Nah, setelah kita melakukan observasi pengalaman, seperti yang saya sudah pilih tadi, yaitu awal aku kursus bahasa Jepang, langkah selanjutnya adalah menentukan tema. Nah, tema pada cerita ini yang bisa diangkat yaitu perkenalan dan persahabatan. Kemudian langkah selanjutnya menentukan latar. Nah, latar yang akan digunakan yaitu latar tempat kursus, kemudian latar suasana senang, lucu, dan gembira. Selanjutnya adalah tokoh. Tokoh yang akan digunakan dalam cerita ini, tokoh aku, sensei atau guru, dan Joko Bagus. Dan ini merupakan sudut pandang daripada cerita. Langkah selanjutnya adalah menyusun kerangka peristiwa. Adapun kerangka peristiwa dalam cerita ini adalah yang pertama, semangat mengikuti kursus bahasa Jepang. Kemudian yang kedua, guru atau sensei orang Jepang. Ketiga, dua nama Joko Bagus yang sama dari petugas administrasi. Keempat, perkenalan diri pada pelajaran pertama oleh sensei Jepang. Kemudian yang kelima,
Sensei memberikan contoh. Watashi wa larasati desu dozo yoroshiku. Keenam, tertawa Ryu terpingkal-pingkal. Ketujuh, Joko Bagus pun menggerutu dan bergumam dengan bahasa Surabayaan. Dan yang kedelapan, Sensei tersenyum tapi kebingungan. Nah, setelah kerangka peristiwa tersusun dengan baik, langkah selanjutnya adalah mengembangkan kerangka peristiwa menjadi sebuah cerita yang utuh dengan menggunakan pilihan kata yang menarik. Nah, berikut ini hasil pengembangan kerangka peristiwa atau kerangka cerita menjadi sebuah cerpen. Silahkan kalian saksikan. Selamat membaca. Nah, bagaimana hasil cerpen kalian? Sudah selesai? Bagus sekali. Tetapi, jangan puas dengan satu karya ya. Silahkan kalian gali terus potensi dalam menulis cerpen untuk menghasilkan karya-karya yang terbaik. Selamat belajar dan berkarya. Sekian, terima kasih.